Dimulai sore hari ini 1 minggu sekali kita akan memulai pembahasan tentang salah satu sutta yang saya ikuti, saya ambil dari apa yang telah dibabarkan oleh Mahasi Sayadaw, yaitu yang berjudul Silawanta Sutta. Nah, Silawanta Sutta merupakan sutta yang pendek sebetulnya, hanya 1 lembar 3/4 halaman. Sutta yang pendek, tetapi oleh Mahasi Sayadaw dibabarkan, diceramahkan lebih dari 10 kali. Dan saya belum pernah melihat aslinya dalam bahasa Myanmar, tapi saya hanya mendapatkan dari kopi bahasa Inggrisnya saja. Jadi biasanya kopi bahasa Inggris pada umumnya selalu ada bagian-bagian yang dipotong atau diringkas semacam demikian. Jadi hanya satu buku yang terdiri dari 10 bab, 10 bagian. Nah, jadi hari ini bulan purnama sebetulnya, tapi hujan jadi kita tidak bisa melihat. Di penanggalan Myanmar kemarin adalah hari Uposatha bulan purnama, tetapi di sini sebetulnya tepatnya adalah hari ini adalah bulan purnama. Bulan purnama merupakan Uposatha kedua dari musim dingin di sini. Ya, jadi menurut penanggalan Buddhis, ya kita masuk ke musim dingin. Di Indonesia musim hujan. Ya, jadi di India, di Myanmar, di Thailand saya kira, juga daerah Laos, di sana memasuki musim dingin. Tetapi kita masih di musim hujan. Nah, Silawanta Sutta ini merupakan sutta yang bukan dibabarkan oleh Buddha. Ya, tetapi merupakan percakapan antara Bhante Sariputta, ya seorang Aggasawaka, murid utama, salah satu dari 2 Aggasawaka, dan Bhante Mahakotika atau Mahakotita, ya, salah seorang Mahasawaka. Ya, jadi dibedakan. Murid Buddha dibedakan 2 kelompok. Yang pertama disebut Aggasawaka. Aggasawaka hanya 2 orang, yaitu Bhante Sariputta dan Bhante Moggallana, yaitu murid utama, kita katakan demikian. Dan Mahasawaka adalah murid agung atau murid besar, yang jumlahnya 80 orang. Nah, kadang-kadang ada umat yang keliru begitu, bahwa Mahasawaka lebih lebih unggul dikatakan daripada Aggasawaka. Bukan demikian. Aggasawaka memiliki keistimewaan, kelebihan dibandingkan Mahasawaka. Ya, sehingga itulah Aggasawaka hanya 2 orang, yaitu Bhante Sariputta dan Bhante Moggallana. Bhante Sariputta merupakan murid utama yang katakanlah memiliki kebijaksanaan kedua setelah Buddha, dan Bhante Moggallana adalah murid utama yang dikatakan atau yang unggul di dalam kemampuan batin, ya, jadi kedua dari Buddha. Jadi ada 2 orang murid utama atau Aggasawaka. Nah, sementara Mahasawaka, murid besar atau murid agung, ya berjumlah 80, ada 80 orang. Jadi mereka memiliki gelar tertentu pada umumnya. Seperti Bhante Ananda misalnya. Bhante Ananda adalah Mahasawaka, bukan Aggasawaka. Ya. Bhante Ananda memiliki beberapa gelar sebetulnya. Ya, jadi sering disebut
Mahabandhagarika, ya salah satu gelar yang penting sebetulnya. Jadi dia adalah Mahabandhagarika adalah murid yang terunggul di dalam pengetahuan seluruh dhamma yang dibabarkan oleh Buddha gitu. Atau yang treasurer itu apa? Bendahara dhamma, dikatakan bendahara dhamma karena Bhante Ananda adalah mengetahui seluruh ajaran Buddha, dikatakan demikian. Jadi kalau seluruh ajaran Buddha ya termasuk ya dhamma, dan saya kira juga termasuk winaya. Saya kira hanya di dalam konsili Buddhis yang pertama, tugas sebagai penjawab, sebagai wisajaka ya, penjawab dari pertanyaan-pertanyaan tentang winaya ini ditugaskan kepada Bhante Upali. Ya. Namun demikian sebetulnya Bhante Ananda ini karena beliau selalu berada di sisi Buddha dan katakanlah tentang sesuatu yang tidak diketahui, beliau memiliki keistimewaan, memiliki hak istimewa untuk menanyakan kapanpun juga kepada Buddha. Sehingga beliau Bhante Ananda ini memiliki pengetahuan tentang ya Tipitaka sebetulnya, secara keseluruhan. Jadi terutama selama menjadi kapiya, bukan kapiya istilahnya, upataka, ya pembantu, ya. Jadi kapiya ini mungkin lebih cenderung kepada mereka yang membantu umat awam yang membantu biku gitu, lebih cenderung begitu. Tetapi sebagai biku, ya Bhante Ananda disebut sebagai upataka, ya pembantu dari Buddha. Ya. Nah, selama 25 tahun terutama karena beliau terus-menerus berada di dekat Buddha, maka Bhante Ananda ini memiliki ya keistimewaan dalam mengumpulkan katakanlah seluruh ajaran Buddha. Bahkan ya katakanlah Dhammacakkappavattana Sutta yang dibabarkan karena 20 tahun sebelum Bhante Ananda menjadi upataka. Ya, yang jelas bagaimana beliau bisa mengetahui? Tentunya beliau menanyakan kepada Buddha untuk mengulang Dhammacakkappavattana Sutta. Akan demikian. Nah, tetapi dalam sutta itu tidak ada kaitannya dengan Bhante Ananda. Tetapi Bhante Ananda sendiri tentunya mendapatkan pembabaran tanya jawab tentang sutta ini. Ya mungkin dari Bhante Sariputta atau Bhante Mahakotika. Ya. Jadi itulah maka dikatakan Bhante Ananda mendapatkan seluruh dhamma ini. Ya sebagian besar adalah dari Buddha dan sebagian kecil diperoleh dari murid-muridnya, murid-murid Buddha maksudnya. Nah itulah maka salah satu ya tentang Silawanta Sutta ini. Nah Silawanta Sutta ini ditemukan di Samyutta Nikaya, ya bagian Khandawaka. Nah mencakup pembicaraan tentang tanya jawab antara Bhante Sariputta dan Bhante Mahakotika. Bukan hanya satu sutta ini sebetulnya, ada beberapa sutta yang berturut-turut di situ. Dan sutta yang kedua yang sebetulnya mirip adalah berjudul Suttawanta. Jadi ada Silawanta Sutta, ada Suttawanta Sutta. Pertanyaan dan jawabannya sama sebetulnya, hanya yang berbeda adalah yang satu adalah Silawanta, yang kedua adalah Suttawanta. Ya. Nah, kalau Bhante Sariputta ini adalah salah seorang Agasawaka yang unggul di dalam panya kebijaksanaan, ya Bhante Mahakotika adalah seorang murid besar, murid agung yang mendapat gelar dari Buddha sebagai murid yang terunggul di dalam Patisambhida Ñana. Jadi
Kita mungkin berpikir Bhante Sariputta seharusnya yang terunggul dalam Patisambhida Jnana. Tetapi tidak demikian. Buddha memberikan gelar itu kepada Bhante Mahakodika. Jadi Patisambhida Jnana adalah pengetahuan analitis sebetulnya, suatu analisis, pengetahuan analisis yang dibedakan ada 4 jenis pengetahuan analitis ya, Patisambhida Jnana tadi. Ya. Yang pertama disebut Atta Patisambhida. Kemudian yang kedua Dhamma Patisambhida. Yang ketiga Niruti Patisambhida. Yang keempat adalah Patibhana Patisambhida. Jadi ada 4 pengetahuan Patisambhida. Nah, pengetahuan Patisambhida ini pada umumnya diperoleh oleh para murid-murid Buddha ketika mencapai tingkat kesucian tertinggi, arahata. Namun demikian, beberapa murid yang lain mencapai atau memperoleh pengetahuan Patisambhida Jnana ini ketika mencapai tingkat kesucian yang pertama, Sotapati, atau menjadi seorang Sotapana. Termasuk adalah Bhante Ananda. Jadi Bhante Ananda memperoleh pengetahuan Patisambhida ketika beliau mencapai tingkat kesucian Sotapana. Jadi itulah maka dengan pengetahuan Patisambhida ini beliau mampu memahami seluruh dhamma dari apa yang dipaparkan oleh Buddha tadi. Tanpa pengetahuan analitis atau Patisambhida Jnana ini, tentunya dia bisa dikatakan tidak bisa menghafalkan, tidak bisa memahami, terutama memahami seluruh ajaran Buddha dengan tepat demikian. Ya. Jadi tentunya Agasawaka maupun Mahasawaka semuanya memiliki pengetahuan Patisambhida. Dan beberapa juga umat awam yang mencapai tingkat kesucian juga dikatakan memiliki pengetahuan Patisambhida Jnana ini. Nah, yang pertama Atta Patisambhida. Atta adalah arti sebetulnya. Jadi Atta Patisambhida adalah pengetahuan analitis berkenaan dengan arti. Nah, arti di sini juga memiliki pemahaman sebagai suatu akibat. Jadi pengetahuan analitis tentang arti atau pengetahuan analitis tentang akibat. Jadi atta di sini juga berarti akibat. Selain berarti arti, ya berarti akibat. Begitu. Jadi seperti misalnya 4 kebenaran mulia misalnya. Di antara 4 kebenaran mulia yang pertama adalah dukkha sacca. Ya, dukkha sacca, kemudian samudaya sacca, yang ketiga nirodha sacca, yang keempat adalah magga sacca. Nah, dukkha sacca adalah akibat, ya kan? Samudaya sacca adalah sebab. Nah, pengetahuan analitis mengetahui arti secara benar, secara tepat berkenaan dengan apa yang disebut dukkha ini, itu adalah Atta Patisambhida. Begitu. Nah, demikian pula nirodha sacca. Ya, pengetahuan analitis tentang nirodha. Ya, nirodha adalah tidak lain adalah nibbana itu. Karena nibbana nirodha adalah akibat. Ya, sedangkan magga sacca adalah sebab. Ya, jadi pengetahuan analitis tentang akibat, ya, pengetahuan tentang yang dukkha, tentang nirodha atau nibbana ini termasuk di dalam Atta Patisambhida. Ya, jadi pengetahuan tentang arti
pengetahuan tentang akibat ini adalah seperti demikian, yaitu Adapattisambhida. Nah, yang kedua adalah Dhammapattisambhida. Ya, pengetahuan analitis tentang Dhamma. Ya. Nah, Dhamma di sini juga memiliki arti sebagai sebab. Jadi kalau Adapattisambhida adalah akibat, ya Dhammapattisambhida ini adalah pengetahuan analitis tentang sebab. Nah, maka menyinggung yang barusan dari 4 kebenaran mulia tadi, maka pengetahuan analitis tentang samudaya, ya, bahwa samudaya tanha ini adalah sebab ya dari munculnya duka, ya, menyebabkan duka, penderitaan, ketidakmemuaskan. Pengetahuan analitis tentang samudaya secara lengkap, secara tepat, itu adalah Dhammapattisambhida. Nah, demikian pula Magga Satsa. Magga adalah ya dikatakan sebab ya bagi kita untuk mencapai nirodha atau nibbana. Maka pengetahuan analitis berkenaan dengan magga ini masuk ke dalam Dhammapattisambhida. Ya. Nah, tentu saja ini berkaitan dengan yang sebab dan akibat. Tetapi juga pemahaman-pemahaman lain tentang Dhamma, misalnya berkenaan tentang sutta. Kalau di dalam Tipitaka dibagi ada beberapa hal, saya agak lupa. Ada sutta, ada yang disebut geya, ada disebut gata, abuddha, acarya, abuddha, dan lain, jataka, dan lain sebagainya. Ada beberapa, ada 9 pembagian. Jadi maka kadang-kadang Tipitaka, kita menyebutnya Tipitaka karena kita bagi menjadi Winaya, Sutanta, dan Abhidhamma. Nah, kadang-kadang ajaran Buddha ini dibagi menjadi nikaya, menjadi 5 nikaya. Ya, Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Sangyutta Nikaya, Anguttara Nikaya, dan Khuddaka Nikaya. Ada 5. Nah, termasuk dalam Khuddaka Nikaya ini adalah Winaya dan Abhidhamma itu masuk dalam Khuddaka Nikaya. Jadi Digha Nikaya adalah merupakan ya suta-suta pembabaran yang panjang, Majjhima Nikaya yang sedang, Sangyutta Nikaya yang berkaitan, memiliki kaitan dikelompok-kelompokkan dalam satu samyutta disebutnya. Kemudian Anguttara Nikaya yang dikelompokkan berdasarkan jumlah dhamma yang dibabarkan, kelompok 1, 2, 3 hingga kelompok 11. Dan yang di luar itu dimasukkan ke dalam Khuddaka Nikaya. Ya, jadi disebut Khuddaka Nikaya karena merupakan pembabaran yang pendek-pendek, suta-suta yang ya cukup pendek sebetulnya. Meskipun sebetulnya seperti misalnya ini Silawanta Sutta ini pendek gitu dibandingkan misalnya Ratana Sutta begitu yang ada di Sutta Nipata, bagian dari Khuddaka Nikaya. Ya, Ratana Sutta sebetulnya lebih panjang daripada Silawanta. Ya, sebetulnya demikian. Nah, termasuk seperti yang saya katakan tadi, termasuk dalam Khuddaka Nikaya adalah Winaya dan Abhidhamma. Ya, kenapa dimasukkan demikian? Ya, karena Winaya adalah berisi aturan-aturan kedisiplinan bagi para biku-bikuni yang kalau kita katakan sebagai suatu sutta adalah sutta-sutta yang pendek. Misalnya apa? Sampajana Musawadi Pacitiyang itu 1 sudah selesai. Gitu kan. Kemudian sutta-sutta yang lain ya sama saja, misalnya aturan-aturan yang lain yang misalnya Omasawadi Pacitiyang. Kata Omasa itu sudah 1. Kalau Omasa itu Pacitiyang. Biku Bisunyi Pacitiyang. Jadi pendek-pendek demikian, maka masuk ke dalam Khuddaka Nikaya. Ya, termasuk dalam Abhidhamma Pitaka juga semuanya berisi
kata-kata yang pendek, suta-suta yang pendek. Ya. Misalnya tika matika, duka matika adalah pendek. Kusala dhamma, akusala dhamma, abhyakata dhamma gitu kan. Seperti demikian, pendek-pendek demikian. Atau hedu pacayo, aramana pacayo, adipati pacayo. Nah, itu adalah merupakan ucapan atau kalimat-kalimat frasa yang pendek-pendek demikian. Maka masuk ke dalam Khuddaka Nikaya. Nah, pemahaman-pemahaman demikian juga sebetulnya termasuk di dalam Dhammapattisambhida. Nah, kemudian yang ketiga adalah Niruti Pattisambhida. Niruti adalah bahasa. Pengetahuan analitis tentang bahasa, tentang tata bahasa, ya. Jadi mengetahui dengan benar gitu. Jadi suatu kata yang diucapkan, ya mereka yang memiliki Niruti Pattisambhida ya, dia memahami dengan tepat tentang arti dari kata itu. Gitu. Ya, jadi menggunakannya dari segi tata bahasanya memahami dengan benar. Jadi seperti misalnya kata kontak gitu ya. Kontak dalam bahasa Pali adalah paso. Ya. Tidak bisa pasa. Harus paso karena paso memiliki jenis kelamin, katakan ada jantan. Maka tidak bisa pasa. Kalau pasa adalah salah. Harus paso. Itu. Puriso gitu. Harus puriso, tidak bisa purisa. Jadi dalam bentuk nominatif singular gitu ya. Dari kata pasa stemnya adalah pasa menjadi paso, purisa menjadi puriso begitu. Kata wedana karena dia adalah jenisnya betina, maka harus wedana, tidak bisa wedano. Tidak bisa demikian. Jadi pengetahuan tentang tata bahasa, penggunaan bahasa dengan tepat demikian disebut Niruti Pattisambhida. Jadi apa yang diucapkan menjadi tepat gitu. Selalu tepat, tidak akan terjadi kesalahan pemahaman di dalam kata-kata yang diucapkan tadi. Nah, yang keempat adalah Patibhana Pattisambhida. Ya, Patibhana adalah sebetulnya secara harfiah berarti suatu ide demikian. Nah, tetapi di sini Patibhana berarti suatu kebijaksanaan, kecerdasan, kebijaksanaan, pemahaman gitu bisa dikatakan pemahaman. Jadi ketika misalnya seseorang yang memiliki Patibhana Pattisambhida ini, ya dia akan bisa memahami suatu konteks apa yang diucapkan atau apa yang tertulis itu secara analitis berdasarkan kebijaksanaan gitu. Jadi pengetahuan tentang kebijaksanaan itu sendiri, jadi memahami sesuatu itu adalah suatu kebijaksanaan. Tetapi kebijaksanaan itu sendiri, ya menurut Patibhana Pattisambhida ini, pengetahuan itu masih bisa dianalisis demikian. Maka dikatakan Patibhana Pattisambhida. Ya, jadi mengetahui, memiliki Patibhana Pattisambhida ini menjadi seseorang itu memiliki kemudahan di dalam memahami suatu komposisi literatur bisa demikian, baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk tulisan. Jadi maka dia juga sebetulnya mencakup dari Atta Pattisambhida, Dhamma Pattisambhida dan Niruti Pattisambhida. Sehingga dengan 4 jenis Pattisambhida ini yang saling mendukung satu dengan yang lainnya, maka seseorang yang mendapatkan pengetahuan Pattisambhida Jnana ini, ya dia dikatakan piawai di dalam pemahaman secara tepat tentang sebab akibat dari segi bahasa maupun dari segi komposisi literatur dari
apa yang diucapkan maupun yang tertulis tadi. Nah, itu dimiliki oleh Bhante Mahakotika. Jadi beliau adalah yang terunggul di antara murid-murid Buddha di dalam Patisambhida Ñana. Ya. Nah, di dalam sutta ini dikatakan bahwa Silawanta Sutta ini dibabarkan di Isipatana. Jadi kita mungkin mengetahui bahwa Dhammacakkappavattana Sutta adalah sutta yang pertama dan dibabarkan di Varanasi, di dekat Varanasi gitu ya, di Isipatana. Yang sekarang lebih tepatnya adalah di Sarnath demikian. Bukan di Varanasinya sendiri, bukan di Benaresnya sendiri, tapi maka kita menerjemahkannya seharusnya di dekat ya Benares, di dekat Varanasi, seharusnya demikian. Nah, Silawanta ini juga dibabarkan di situ. Pembicaraan tanya jawab ini terjadi di Isipatana juga. Jadi seperti tadi yang saya katakan, pembicaraan tanya jawab antara Bhante Sariputta dan Bhante Mahakotika yang terangkum di dalam beberapa sutta yang berturut-turut ditemukan dalam Sangyutta Nikaya ini, itu terjadi di Isipatana. Jadi kita mengetahui bahwa bukan hanya Dhammacakkappavattana Sutta yang ada di situ, yang dibabarkan di situ oleh Buddha, tetapi sutta seperti Silawanta Sutta, Suttawanta Sutta ini juga terjadi di Isipatana juga. Meskipun itu merupakan pembicaraan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang murid dari Buddha. Ya. Nah, pada suatu sore dikatakan atau senja, Sayanha Samayang ini sebetulnya bukan malam, sering diartikan malam, bukan malam hari sudah gelap, tetapi mungkin sore atau senja, mungkin demikian. Jadi pada umumnya para murid Buddha ini setelah kegiatan pagi hari selesai yang ditutup dengan makan siang. Nah, pada umumnya murid-murid ini setelah mendapatkan nasihat singkat dari Buddha, mungkin tentang meditasi atau apa, mereka pada umumnya kemudian berdiam sendiri-sendiri, ya di dalam kutinya atau di tempat-tempat tertentu menyendiri demikian. Nah, sehingga di situ selalu dikatakan sayana samayang patisalana wudito. Nah, di sore hari, ya di suatu senja katakanlah, setelah Bhante Mahakotika ini bangkit dari kesendiriannya demikian. Jadi bangkit dari kesendiriannya di situ bukan berarti sore hari sepanjang berjam-jam tidur begitu, bukan demikian, tetapi pada umumnya mereka masuk ke dalam Palasamapati. Jadi dalam waktu yang cukup lama katakanlah sampai senja. Ketika sudah senja mereka bangkit. Kemudian, dalam kesempatan ini Bhante Mahakotika bangkit dari kesendiriannya itu, keluar dari mungkin dari Palasamapati, kemudian mendekati Bhante Sariputta. Ya, kemudian Bhante Mahakotika bertanya kepada Bhante Sariputta, ya, sahabat demikian Sariputta, katami dhamma apakah itu yang seharusnya diperhatikan secara bijaksana oleh seorang biku yang bermoral, gitu. Jadi Silawata Wuso Sariputta bhikkhuna. Jadi Silawata bhikkhuna adalah oleh biku yang bermoral, gitu. Katame dhamma apakah, gitu. Yoniso manasikatapa. Yang katakanlah secara mudah di dalam mengartikan adalah dhamma apakah yang seorang biku yang bermoral ini seharusnya perhatikan dengan bijaksana. Ya. Jadi pertanyaannya adalah demikian. Jadi Bhante Mahakotika menanyakan demikian kepada Bhante Sariputta sebetulnya bukan berarti beliau tidak mengerti
jawabannya, sudah mengerti karena beliau adalah terunggul dalam Patisambhida. Jadi beliau mengerti sebetulnya. Tetapi percakapan ini sering terjadi ya antara ya Bhante Sariputta dengan Bhante Mahakotika, atau misalnya Bhante Sariputta dengan yang lain, atau Bhante Moggallana dengan biku yang lain. Sering terjadi demikian, percakapan demikian. Bukan berarti keduanya tidak mengerti, salah satu tidak mengerti jawabannya, sudah mengerti jawabannya. Tetapi percakapan ini terjadi adalah untuk manfaat dari para biku yang lain gitu, yang ikut mendengarkan itu sebetulnya. Ataupun mungkin kalau ada umat awam juga bagi para umat awam yang ikut mendengarkan pada saat itu. Jadi percakapan itu terjadi demikian. Meskipun kedua-duanya adalah memiliki kebijaksanaan, memiliki pengetahuan Patisambhida juga, dan tentu saja sudah mengerti artinya. Nah, Bhante Mahakotika memanggil Bhante Sariputta dengan sebutan Awuso, karena yang berarti sahabat demikian. Ya karena belum ada aturan tertentu ya yang diberikan oleh Buddha tentang bagaimana antara satu biku dengan biku yang lain ini saling menyapa sebetulnya. Karena aturan itu diberikan adalah ketika Buddha menjelang parinibbana, yaitu bahwa seorang biku yang muda, yang lebih muda harus memanggil biku yang tua dengan sebutan ayasma atau bante demikian. Sedangkan biku yang lebih senior kepada biku yang muda yang memanggil dengan awuso demikian. Nah, tetapi di suta-suta, hampir di semua suta karena ya selalu menggunakan kata awuso ini. Meskipun ada beberapa yang menggunakan sapaan bante atau ayasma karena jelas sekali perbedaan usia mereka. Jadi seorang samanera misalnya memanggil seorang biku ya bante demikian. Jadi karena perbedaan yang jelas begitu. Tetapi antara biku pada waktu itu ya mereka memanggil satu dengan yang lain ya dengan sebutan awuso demikian. Hanya kemudian setelah diberikan aturan, ya aturan itu adalah sangat terakhir sekali karena sebelum Buddha parinibbana bahwa cara memanggil antara biku senior dan junior, junior dan senior harus menggunakan kata awuso atau kata bante atau ayasma demikian. Itu diberikan oleh Buddha ketika menjelang parinibbana. Ya. Nah, kemudian kata biku di sini ya kata biku atau ini di sini berkaitan dengan kata silawanta biku gitu. Jadi ada kata silawanta dan kata biku. Nah, kata biku itu sendiri ya pada umumnya kita kenal di sini sebagai seseorang yang telah meninggalkan kehidupan rumah tangga, kemudian ya menjadi seorang petapa, demikian menjalankan aturan-aturan disiplin kebikuan yang diberikan oleh Buddha demikian, kita sebut biku itu. Nah, tetapi seperti di Visuddhimagga, kata biku sebetulnya disebut demikian karena atau diartikan, didefinisikan sebagai seseorang atau ia yang melihat samsara, melihat perputaran dari kehidupan dan kematian ini sebagai sesuatu yang menakutkan. Yang dikatakan samsari bayang ikati di biku. Ya, biku disebut demikian karena ia melihat bahwa perputaran kelahiran dan kematian yang tidak ada putusnya ini sebagai sesuatu yang menakutkan. Itu disebut biku. Nah, kalau dari arti demikian maka bukan sekedar mereka yang meninggalkan kehidupan rumah tangga menjadi petapa, tetapi umat awam pun yang melihat bahwa perputaran kelahiran dan kematian yang tanpa habisnya ini sebagai suatu
yang menakutkan juga disebut sebagai biku sebetulnya. Namun demikian, ya tentunya memiliki perbedaan dalam hal yaitu yang umat awam tidak menjalankan aturan kedisiplinan monastik, ya sehingga berbedanya di situ. Kalau seorang biku karena menjalankan aturan kedisiplinan monastik, maka misalnya biku memotong tanaman, memotong-motong rumput dan lain sebagainya, menggali-gali tanah, ya adalah suatu pelanggaran. Tetapi umat awam ya melakukan itu, memotong rumput, memotong tanaman, menggali tanah, ya tidak atau bukan suatu pelanggaran demikian. Jadi ya di dalam satu segi hanya sebagai definisi biku, ya umat awam pun ya bisa dikatakan sebagai biku. Tetapi di dalam konteks pelaksanaan aturan kedisiplinan tentunya umat awam tidak bisa disebut biku. Hanya mereka yang menjalankan aturan kedisiplinan apa yang diturunkan oleh Buddha, nah itu yang disebut sebagai biku yang berjumlah 227 atau 311 untuk para bikuni demikian. Nah, silawanta adalah ia yang memiliki sila sebetulnya demikian. Jadi sila dan wanta adalah suatu akhiran, ya, yang memiliki arti memiliki demikian di situ. Jadi kadang-kadang dari kata wantu sebetulnya, wantu atau mantu adalah memiliki arti akhiran yang memiliki arti atau partikel yang memiliki arti memiliki di situ. Jadi silawanta adalah ia yang memiliki sila demikian, memiliki moral. Maka ia yang bermoral, ya. Jadi silawanta lah ia yang bermoral, ia yang murni di dalam sila. Jadi silawanta biku adalah biku yang murni di dalam sila, biku yang bermoral demikian. Jadi seorang biku yang bermoral artinya dia yang dapat menjalankan 227 aturan patimokkha secara murni tanpa adanya pelanggaran. Sulit sekali saya kira untuk menjalankan 227 tanpa pelanggaran. Sulit sekali. Ya, itulah mengapa kita harus melakukan apati desana, harus melakukan pengakuan kesalahan ya, terhadap biku lain, ya untuk memurnikan lagi. Jadi ia yang memang betul-betul tidak ada pelanggaran di dalam winaya, ataupun seorang biku yang melanggar winaya, kemudian dia memahami kesalahannya, kemudian melakukan pengakuan kesalahan untuk memurnikan silanya kembali. Jadi itu termasuk di dalam silawanta juga. Ya, jadi dua macam biku yang betul-betul murni tanpa adanya pelanggaran dalam winaya adalah silawanta, ataupun biku yang melakukan pelanggaran kemudian melakukan pengakuan kesalahan, maka dia murni lagi di dalam kedisiplinan moralnya, dalam kebikuannya. Ya, jadi itu adalah silawanta. Arti dari silawanta adalah demikian. Nah, sila tentunya merupakan hal yang sangat penting karena seperti di dalam sutta, seperti dalam Bhikkhu Sutta, ya, juga ada seorang biku yang bertanya kepada Buddha, Bante, tolong berikan nasihat kepada saya yang sangat ringkas saja, apa yang diperlukan sehingga saya itu bisa pergi menyendiri dan berlatih, ya, meditasi, mengembangkan vipassana satipatthana. Maka di situ Buddha menjawab, kalau kamu ingin melakukan demikian, maka kamu harus murni di dalam sila dan murni di dalam pandangan. Jadi ada dua yang harus dapat didapatkan.
oleh seorang biku sebelum dapat mengembangkan Vipassana Satipatthana, yaitu dia harus murni di dalam sila dan dia juga murni di dalam pandangan. Artinya dia tidak memiliki pandangan salah, demikian. Nah, dua hal itu. Maka jelaslah bahwa sila yang murni merupakan fondasi yang sangat penting bagi seorang biku dan tentunya adalah para umat awam juga untuk dapat mulai mengembangkan Satipatthana, Vipassana tadi. Ya, untuk mencapai kepembebasan di situ. Ya. Nah, menyinggung tadi bahwa ada silawanta, ada sutawanta. Nah, sutawanta artinya adalah suta di situ adalah dia yang banyak mendengarkan dhamma, demikian adalah suta. Ya. Jadi bukan suta S-U-T-T-A, suta dalam pengertian dhamma pembabaran, tapi suta di sini adalah S-U-T-A. Ya, sebetulnya ia yang telah mendengar, demikian. Jadi seperti dalam suta-suta yang pada umumnya ada kata-kata ewang me sutang, demikian. Nah, ewang me dan sutang di situ bukan S-U-T-T-A, bukan dhamma suta, tetapi suta di situ adalah yang telah saya dengar, demikian. Maka sama juga di sini sutawanta adalah ia yang memiliki sebetulnya apa yang telah ia dengar. Jadi secara singkat kita bisa mengartikan adalah ia yang terpelajar sebetulnya. Jadi sutawanta biku adalah seorang biku yang terpelajar. Jadi silawanta suta adalah biku yang bermoral, sutawanta adalah biku yang terpelajar, demikian. Jadi dua suta ini, silawanta suta dan sutawanta suta ini adalah isinya sebetulnya sama persis. Hanya yang satu disebut silawanta, yang satu disebut sebagai sutawanta. Maka sebetulnya kita bisa gabungkan dua hal ini. Jadi seorang biku yang bermoral dan seorang biku yang terpelajar, ya, ini apa yang dia harus perhatikan dengan bijaksana itu. Ya, apakah dhamma yang harus diperhatikan, yang seharusnya diperhatikan dengan bijaksana? Yoniso manasik kadapa, yang dia seharusnya menempatkan perhatiannya ini dengan bijaksana. Jadi kata yoniso dari kata yoni dan akhiran so. Jadi akhiran so ini adalah suatu akhiran yang memiliki arti seperti kata bantu kata kerja distributif, demikian. Ya. Jadi distributive adverb. Jadi maka yoniso, yoni di sini adalah sesuatu yang awal asalnya. Gitu. Jadi memahami menurut sesuatu seperti yang asalnya, betul-betul dasarnya apa. Maka diartikan sebagai, kadang-kadang diartikan sebetulnya yoniso di sini sebagai suatu insight atau ya sebagai suatu wisdom, demikian. Maka yoniso manasi kadapa atau yoniso manasikara menjadi diartikan sebagai kita memberikan suatu usaha melakukan sesuatu pada batin. Manasi adalah pada batin, pada pikiran kita secara bijaksana. Ya. Jadi dhamma apa yang harus kita tempatkan, yang harus kita perhatikan dengan bijaksana. Nah, maka dijawab oleh Bante Sariputta, ya, bahwa jawabannya cukup panjang, ya, dalam arti kurang lebih demikian. Seorang biku yang bermoral dan seorang biku yang terpelajar, maka dia harus memperhatikan dengan bijaksana berkenaan dengan
5 gugus kehidupan subjek dari kemelekatan. Ya. Jadi seorang biku yang murni dalam sila dan yang terpelajar, apa yang dia harus perhatikan dengan bijaksana? Dia harus memperhatikan pancu padana kanda. Yang memperhatikan 5 gugus kehidupan subjek dari kemelekatan itu sebagai ini panjang, anicato. Ya, anicato sebagai ya tidak kekal, dukato sebagai sesuatu yang sebagai ketidakmemuaskan gitu ya. Ya, kemudian rogato adalah sebagai suatu penyakit, gandato itu seperti bisul yang bernanah, demikian. Gandato. Salato ini seperti duri dalam daging, demikian. Kita tertusuk duri gitu ya. Ya itu menyakitkan gitu. Agato dari kata aga. Ya, aga ini adalah ya kesengsaraan mungkin ya. Agato kesengsaraan. Abadato. Abada sebetulnya penyakit gitu. Tapi di sini diartikan ya ditimpa penyakit yang lain. Parato adalah seperti makhluk asing, demikian. Palokato sebagai suatu kehancuran. Sunyato sebagai kekosongan. Anatato sebagai tanpa diri. Gitu. Jadi ada 11 hal. Jadi seorang biku yang murni dalam sila, biku yang bermoral dan biku yang terpelajar harus memperhatikan apa yang harus diperhatikan dengan bijaksana. Dia harus memperhatikan dengan bijaksana 5 gugus kehidupan yang menjadi subjek dari kemelekatan itu sebagai 11 aspek tadi. Sebagai ketidakkekalan, sebagai ketidakmemuaskan, sebagai penyakit, sebagai bisul, sebagai duri, sebagai kesengsaraan, sebagai ditimpa penderitaan, sebagai makhluk asing, sebagai kehancuran, sebagai kekosongan, sebagai ketanpa intian, demikian. Jadi harus memperhatikan demikian. Ya. Nah di sini pancu padana kanda. Nah, ini yang harus kita uraikan terlebih dahulu adalah pancu padana kanda, panca upadana kanda. Panca 5 upadana adalah kemelekatan dan kanda adalah gugus. Di sini adalah gugus kehidupan. Ya. Maka 5 gugus kehidupan, ya 5 gugus kehidupan yang menjadi subjek dari kemelekatan gitu. Ya menjadi subjek dari kemelekatan ya maksudnya sebetulnya objek ya, objek kemelekatan sebetulnya demikian gitu. Ya yang dapat menjadi objek dari kemelekatan gitu. Jadi 5 gugus kehidupan ini yang dapat menjadi objek dari kemelekatan. Jadi kita ada kemelekatan upadana. Kemelekatan kita ini pada apa? Ya pada 5 gugus kehidupan tadi. Jadi kita harus mengetahui tentang upadana, ya, dan kita harus mengetahui tentang 5 gugus kehidupan di situ. Ya, dan satu lagi ada penggabungan dari kedua hal itu, kita harus mengetahui tentang 5 gugus kehidupan subjek dari kemelekatan yang menjadi objek dari kemelekatan. Ya. Nah, upadana adalah kemelekatan. Ya. Nah, kemelekatan di sini menurut Abhidhamma sebetulnya ada 4, dibedakan ada 4. Jadi itu sebetulnya merupakan sebab mengapa kita memiliki kemelekatan pada 5 gugus kehidupan itu. Diuraikan menjadi 4, yaitu kamu padana, ya, kemudian didu padana, silabatu padana, dan atawadu padana. Jadi ada 4 jenis kemelekatan di situ. Kamu padana adalah kemelekatan pada kesenangan indriawi, adalah kamu padana. Ya, kesenangan indriawi apa yang ya objek-objek indriawi kita, apa yang kita lihat, kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita kecap, kita rasakan, apa yang kita sentuh gitu.
Termasuk juga sebenarnya apa yang kita objek pikiran juga termasuk di situ. Kita senang di situ, terus-menerus kita menyenangi di situ. Karena kesenangan di situ kita menjadi serakah, kita menginginkannya lagi. Akhirnya kita melekat, mendapatkan kemelekatan. Ya, terjadinya suatu kemelekatan. Jadi itu adalah berkaitan dengan objek-objek indriawi kita. Ya, dari 6 pintu indriawi itu menyebabkan kita ada kontak dengan objek-objek indriawi. Kalau kita tidak jaga dengan mindfulness kita, maka terjadi kemelekatan pada objek-objek indriawi itu. Nah, ini berperan besar sekali di dalam kehidupan kita ini yang menyebabkan kita sulit sekali melepaskan kemelekatan atau upadana kita pada hal itu. Karena apa? Karena kita tidak menempatkan perhatian penuh kita kepada objek-objek indriawi tadi. Di seluruh dunia ini pada umumnya ya demikian, seluruh orang adalah justru dipacu untuk melekat sebetulnya, untuk menyukai objek-objek indriawi itu. Ya, di antara orang yang ada di dunia ini yang berlatih untuk mengembangkan sati, mengembangkan perhatian penuh agar kita tidak melekat kepada objek indriawi sangat sedikit sekali. Ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, kita kecap, apa yang kita sentuh, apa yang muncul dalam pikiran ini kita selalu diarahkan untuk menyukai di situ, sehingga kita tidak bisa lepas di situ. Ya, itu apa yang terjadi di dunia ini. Ya, selalu demikian gitu. Bahkan hal-hal yang bersifat menjijikkan, hal-hal yang tidak sebetulnya tidak disukai menjadi sesuatu yang dapat menyebabkan sesuatu kemelekatan bagi kita pada hal itu. Bisa menyebabkan demikian juga. Nah, itu yang yang ada pada diri kita sebetulnya semacam demikian gitu. Nah, kita yang mengetahui tentang Vipassana demikian, ya kita harus berusaha untuk mengembangkan mindfulness, perhatian murni, perhatian penuh kita ini, sati kita ini, ya untuk menjaga 6 pintu indria kita ini agar tidak terjadi kemelekatan kepada objek-objek indriawi tadi. Ya. Kemudian adalah didu padana, didik upadana. Kemelekatan pada pandangan. Nah, ini pandang didik di sini adalah pandangan salah sebetulnya. Ya, kemelekatan pada pandangan salah. Nah, tentunya pandangan salah ini ya bermacam-macam di situ. Ya, pandangan salah tentang kama, katakanlah demikian. Ada yang disebut natika didik, ada yang disebut akirya didik, ada yang disebut ahituka didik. Gitu. Itulah pandangan salah yang berkenaan dalam kaitannya dengan kama gitu. Atau ya bentuk-bentuk pandangan salah yang lain tentang misalnya tidak ada, ya di dalam sutta disebutkan tidak ada manfaat dari berdana, tidak ada manfaat, tidak ada yang disebut ayah, tidak ada yang disebut ibu dan lain sebagainya. Jadi di sutta disebutkan ada beberapa macam tentang pandangan salah semacam itu. Ya, termasuk di sini ada yang disebut didik upadana tersebut. Ya, jadi seperti misalnya tadi yang berkaitan dengan kama, ya, natika didik, ya pandangan salah berkenaan, ya dia meyakini berpandangan bahwa tidak ada akibat sebetulnya. Dia menyangkal adanya akibat. Jadi bahwa setelah kehidupan ini ya sudah tidak ada apa-apa lagi semacam demikian. Jadi dia berpendapat demikian gitu. Jadi kalau kita memiliki pandangan bahwa setelah kehidupan ini tidak ada apa-apa lagi, musnah semuanya, nihil, kosong semuanya, ya maka dalam kehidupan ini apa yang kita lakukan? Ya pasti sesuatu yang akan menyebabkan kita mengejar kesenangan indriawi kita ini, tidak ada yang lain.
Akan selalu demikian. Kita mengejar suatu keinginan yang kesenangan indriawi, kita tidak memperolehnya, maka akan menyebabkan apa? Ya, kita akan melakukan perbuatan jahat tentunya. Dengan membunuh, mencuri, dan lain sebagainya. Kalau kita membunuh, mencuri, dan lain sebagainya, karena itu suatu perbuatan ya yang tentunya ada suatu kehendak, maka karena dia suatu kama, maka dia akan memberikan hasil. Kapan ya? Di kehidupan akan datang tentunya. Akan memberikan hasil. Dan dengan demikian kita tidak akan lepas dari apa? Dari samsara itu. Tidak akan lepas dari perputaran kehidupan dan kematian. Ya meskipun dia memiliki pandangan bahwa tidak ada, bahwa setelah kehidupan ini adalah musnah. Tapi karena pandangan salahnya itu justru dia akan lebih panjang lagi di dalam perputaran kehidupan dan kematian itu. Ya. Akiriya didik adalah pandangan tanpa perbuatan. Akiriya tanpa perbuatan. Nah, dia menyangkal kama, menyangkal suatu perbuatan. Gitu. Jadi tidak ada perbuatan. Jadi perbuatan apapun yang kita lakukan itu tidak memiliki kemampuan untuk memberikan hasil. Demikian. Itu adalah disebut akiriya didik. Ya. Jadi saya melakukan perbuatan baik, dikatakan perbuatan baik, perbuatan bajik, atau perbuatan jahat, perbuatan tidak baik. Dia meyakini bahwa itu tidak akan memberikan hasil. Gitu. Jadi dia menyangkal suatu perbuatan demikian. Itu adalah akiriya didik. Tentunya kalau dia melakukan perbuatan yang baik, ya dia akan mendapatkan hasil yang baik tentunya. Dia melakukan perbuatan yang jahat tentunya akan mendapatkan suatu ketidakbahagiaan, kesengsaraan dalam kehidupan selanjutnya. Maka sama saja akan terjadi perputaran kehidupan dan kematian lagi di situ. Itu ada suatu pandangan salah. Ya, ahetuka didik. Ya, ahetuka adalah tanpa sebab. Ya, pandangan salah yang meyakini bahwa segala sesuatu yang ada yang kita rasakan ini tanpa sebab. Terjadi secara kebetulan saja. Ya kita bisa suci dan tidak suci ya karena kebetulan saja. Dia meyakini demikian. Jadi menolak sebab maupun akibat ditolak. Dua-duanya ditolak. Jadi Nadika Didi menolak akibat itu. Akira Didi menolak seperti sebabnya. Ya. Ahetuka Didi di sini menolak sebab dan akibat dua-duanya dia tolak. Menolak demikian. Ya. Nah, karena pandangan salahnya demikian, maka ya dia tidak meyakini adanya suatu manfaat dari perbuatan baik. Ya, ataupun suatu kejahatan yang akan memberikan akibat buruk dan lain sebagainya. Maka dengan pandangan yang demikian, maka ya dia akan menyebabkan dia akan terlahir kembali. Dan tetap berada di dalam samsara tersebut. Ya, karena pandangan salah tadi. Ya, jadi karena pandangan salah, karena didik, seseorang menyebabkan dia memiliki suatu kemelekatan juga. Karena keserakahan, seseorang juga menyebabkan memiliki kemelekatan juga. Jadi ini ada dua sebab demikian. Ya. Silabata paramasa. Paramasa adalah sesuatu yang menyimpang. Paramasa menyimpang. Sila dan wada. Sila di sini bukan berarti moral, tapi suatu praktek. Wada adalah suatu kebiasaan demikian. Jadi suatu praktek dan kebiasaan yang menyimpang. Ya, kita memiliki kemelekatan pada praktek itu. Nah, ini disertai dengan pandangan salah tentunya. Kita meyakini bahwa apa yang kita praktekkan, apa yang kita lakukan terus-menerus, kebiasaan kita yakini bahwa itu akan membawa kepada pembebasan. Jadi suatu praktek dan kebiasaan disertai pandangan salah yang meyakini bahwa hal itu akan membawa kepada
pembebasan itu disebut Silabata Paramasa. Yang sering diartikan sebagai apa? Upacara dan ritual demikian. Ya nggak tahu dari mana itu asalnya, tapi selalu diartikan demikian. Tapi sila dan wada di situ ada suatu praktek, suatu kebiasaan yang disertai pandangan salah dengan keyakinan bahwa itu akan membawa kepada pembebasan. Ya seperti dalam sutta ya, dalam Majjhima Nikaya dicontohkan ia yang berpraktek seperti anjing dan seperti sapi itu. Jadi dia berpraktek seperti anjing, dia bisa makan seperti anjing, berjalan seperti anjing, tidur seperti anjing, bisa buang air besar, buang air kecil seperti anjing, duduk seperti anjing. Apa yang dilakukan seperti anjing, ya dia yakin tapi bahwa itu yang akan membawa kepada pembebasan. Itu adalah Silabata Paramasa. Yang satu berpraktek seperti sapi, ya dia makan seperti sapi, duduk seperti sapi, berdiri seperti sapi, berjalan seperti sapi, tidur seperti sapi, ya kencing berak seperti sapi. Ya dia yakini bahwa dengan praktek seperti begitu dia akan membawa pada pembebasan. Ya. Buddha mengatakan ya dia kalau kamu praktek seperti anjing ya kamu lahir jadi anjing bukan bebas. Kamu berpraktek seperti sapi, seperti begitu, persis seperti begitu, ya kamu akan lahir nanti sebagai sapi. Tidak akan bebas. Ya, karena itu apa? Karena dia pandangan salah demikian. Jadi itu yang disebut Silabata Paramasa gitu. Dan mungkin ada praktek-praktek lain yang diyakini demikian. Jadi apapun yang suatu praktek dan kebiasaan dilakukan yang bertentangan dengan jalan mulia yang berfaktor 8. Itu adalah Silabata Paramasa. Ya, jadi apapun yang kita praktekkan, kebiasaan kita yang bertentangan dengan jalan mulia yang berfaktor 8, ya, yang kita yakin bahwa hal itu bisa membawa kepada pembebasan, itu adalah Silabata Paramasa. Ya. Satu lagi Atawadu Padana, Atawada. Ya, Atawada ini adalah doktrin tentang atta, tentang jiwa, roh, aku, begitu. Ya, jadi kemelekatan pada diri ini, pada roh, pada aku, pada jiwa ini. Bahwa keyakinan semacam demikian. Ya, seperti termasuk apa? Sakaya Didi itu, Sakaya Didi ini termasuk dalam Atawadu Padana di sini. Pandangan salah tentang apa? Personalitas bisa dikatakan demikian. Sakaya Didi, bahwa 5 gugus kehidupan ini adalah atta, atau bahwa rupanya adalah atta, atau wedana ini adalah atta, ya, sanya ini adalah atta, sangkara adalah atta, winyana adalah atta. Itu adalah Atawadu Padana. Ya. Nah, penjelasan selanjutnya yang akan saya teruskan minggu depan. Jadi pada hari ini memahami tentang garis besar sebagai pendahuluan tentang apa sih yang harus dilakukan bagi biku terpelajar, biku yang bermoral, ya, apa yang harus diperhatikan dengan bijaksana. Ya kita ketahui bahwa kita harus memperhatikan 5 gugus kehidupan yang menjadi subjek dari kemelekatan. Ya, jadi itu yang harus kita perhatikan. Sekarang di sini kita berlatih. Para yogi semua berlatih meditasi vipassana yang memperhatikan 5 gugus kehidupan yang menjadi subjek dari kemelekatan ini. Nah, semoga saudara-saudara sekalian dengan memiliki moral yang murni, memiliki pemahaman yang benar, semoga saudara-saudara dapat menempatkan perhatian murni, perhatian penuh saudara-saudara ini dengan bijaksana pada 5 gugus kehidupan subjek kemelekatan, menempatkan dia sebagai objek yang menjadi objek dari latihan vipassana saudara, sehingga saudara bisa terbebas dari kemelekatan dan bisa mencapai ke pembebasan, kebahagiaan tertinggi, nibbana.